Ini adalah paku-paku yang digunakan pada saat membuat begisting. Ukurannya ada dua ini sahabat, yaitu paku yang untuk 10 cm dan paku yang 4 cm. Untuk penggunaan daripada paku yang 10 cm adalah untuk paku untuk bagian patok, sedangkan ini adalah bagian papan dan pengait pengunci daripada begisting. Nantinya ya untuk digunakan paku kebanyakan dari paku 4 cm di sini. Ini untuk membuat begisting, yaitu untuk denah 6x12 untuk pondasi tanpa batu kali atau pondasi sluf gantung. Di sini untuk membuat paku-paku ini yang digunakan. Dalam pembelian paku ini, saya hanya membeli paku 1,5 kilo untuk paku yang 4 cm. Sedangkan untuk paku yang 10 cm, saya hanya beli 2 kilo. Jadi pada saat penggunaan begisting seperti ini, sambung menyambung. Jadi pakunya yang 4 cm butuh 1,5 kilo dan yang 10 cm juga 2 kilo untuk penggunaan pada saat begisting. Papan-papan seperti ini sahabat. Oke sahabat, bagaimanakah ukuran daripada papan begisting ini? Mari kita lihat bagaimana cara membuat begisting agar siku dan lurus saat nanti, agar balok itu betul-betul presisi dan siku lurus segaris sejajar. Dan ukurannya untuk pembuatannya papan begisting, bagaimana rangkaiannya. Papan ini adalah jenis kayu pinus yang mudah melengkung. Jadi kayunya itu kalau di sini bahasanya melengkung. Jadi nanti bisa seperti mangkuk atau apa. Papan ini mudah sekali bergelombang nantinya. Apabila kena panas sedikit bergelombang, panas sedikit bergelombang. Di lahan yang terbuka seperti ini untuk begisting. Nah, ini saat membuat untuk begistingnya. Papan begisting yang sudah diukur per panjangnya ini adalah 2 meteran sahabat, 2,5 meter ya, 2,5 meter. Tetapi kan ada kelebihannya, kadang ada yang 2,60 meter, ada yang 2,65 meter, jadi disamakan 2,5 meter. Jadi satu papan diukur dengan panjang 2,5 meter dengan kelebaran 30 cm sudah rata-rata. Nah sahabat, kenapa papan ini diberi kayu seperti ini atau diberi pelurus? Pada papan, setiap papan dikasih kayu potongan seperti ini dengan kelebaran 30 cm. Yaitu dikarenakan kayu pinus ini mempunyai sifat yang mudah mengkelung atau mudah lengkung. Apabila kena panas atau kena angin saja pasti akan bergelombang papan ini. Maka diberi kayu sebagai pelurusnya. Pada saat pemasangan ini kena panas, kayu itu akan tetap lurus. Begitu sahabat. Di sini pun pada saat diletakkan dengan papan seperti ini dengan kelebaran 2 cm seperti ini, diletakkan saja, kayu pinus ini akan bergelombang ya, begitu sahabat. Jadi mengkelung ya, kalau sini jadi ada lengkungan, bengkok aliasnya kayu-kayu seperti ini. Kayu dengan ketebalan 2 cm ini untuk digunakan untuk begisting dengan panjang setiap papannya yaitu 2,5 meter. Ini panjang daripada papan yang akan digunakan untuk begisting. Nah sahabat, proses dalam pembuatan begisting seperti ini diluruskan. Jadi masing-masing papan disamakan. Jadi lurusnya ke antara tepi dan tepi. Maaf sahabat.
Jadi tepi dan tepi, ujung dan ujung dirapikan agar panjangnya sama semua. Ini adalah proses begisting. Nah, dari bentuk begisting inilah sahabat, nantinya yang akan dijual mukanya bentuk daripada balok yang jadi. Ini adalah proses pressing, proses pengemalan atau penguncian di paku agar sama antara sisi kiri dan sisi kanan dan sisi ujung dan ujung, jadi sama semua di paku alias dikunci, di pressing begitu sahabat. Jadi agar sama semuanya, karena bentuk daripada begisting inilah yang nantinya kalau kata orang adalah bentuk baloknya nanti akan kelihatan cantik, rapi, lurus. Dari papan inilah yang akan mencetak dari bentuk balok. Jadi pembuatan begisting memang perlu kecermatan dan kejelian dalam ukur mengukur. Jadi disamakan. Jadi panjangnya harus sama semua dari ujung sebelah ini yang akan dipotong dan ujung sebelahnya. Jadi panjangnya harus sama. Maka perlu pemangkasan, pemotongan, perkiraan. Jadi kalau disamakan 2,5 jadi ada pemotongan. Karena dari saat pembelian memang tidak rata semua, tidak sama semua panjangnya. Jadi ada yang 2,60 meter, ada yang 2,65 meter. Jadi ini disamakan 2,5 meter panjangnya papan yang akan digunakan. Jadi masing setelah dipotong seperti ini sahabat, yang di sebelah kiri ini adalah yang sudah terukur presisi, press. Jadi sama semua, memudahkan untuk penyambungan dan pemasangan. Karena dari lapangan untuk meletakkan besi sluf gantung sudah datar. Jadi seperti ini. Jadi setelah diukur kelebaran dan panjangnya, lalu ada pemangkasan dan pemotongan, langsung di pressing di paku tengah-tengahnya papan agar sama semua. Pada saat nah seperti ini sudah dipaku sahabat tengahnya, jadi tidak berubah. Nanti pada saat mal untuk begisting tinggal diurutkan sahabat, diurutkan. Nah hasilnya seperti ini sahabat. Ini dengan kelebaran begisting adalah 20 bersih. Jadi kelebaran dalam adalah 20 cm dengan ketinggian dari begisting ini adalah papannya adalah 30 cm. Jadi terlihat ada kayu di atas ini adalah untuk kunci bagian atas yang sudah dipaku, sedangkan perkuatan di sini kunci kaitnya hanya menggunakan kawat bendrat atau kawat begisting. Diikatkan mulai dari bawah, diikat secara memutar seperti ini dan dikaitkan pada kait kayu bambu yang ada di atas papan. Seperti ini dipaku dan dikaitkan, lalu disambung dan ditarik. Nanti akan kuat dan kencang. Yang proses ini sudah dilaksanakan berulang-ulang dan berkali-kali. Untuk posisi sluf gantung seperti ini memang sudah sering dilaksanakan, cukup kuat dan kokoh karena dari lapangan ini sudah datar dan rata. Jadi tidak perlu ada patok tambahan yang lebih besar dan maksud saya itu patok yang banyak, tidak. Cukup hanya seperti ini. Sedangkan untuk paku 10, apabila ada suatu sisi untuk pembentukan papan begisting ini di tanah yang ada sesuatu emergensi, maka digunakan kayu kasu atau kayu usuk sebagai penyangga, maka paku 10 itu digunakan. Paku yang 4
cm digunakan seperti ini sebagai pelurus pada papan, sebagai